Saudara-saudara terkasih, pada hari ini Senin 5 September 2022 bersama dengan saya Pastor Christian Lumban Gaul Kapusin, kita akan merenungkan perikop Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini memuat peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dari perikop Injil ini kita dapat melihat beberapa pokok permenungan untuk membantu kita semakin melihat karya keselamatan dari Allah dan keterlibatan kita dalam rencana keselamatan seturut kehendak Allah. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus selalu melaksanakan karya keselamatan dari Allah. Kehadiran Yesus di dunia ini sungguh menunjukkan dan melaksanakan karya keselamatan dari Allah. Karya keselamatan itu dinyatakan oleh Yesus melalui karya pewartaan dan tindakan nyata. Tindakan nyata itu antara lain ditunjukkan melalui karya penyembuhan. Dan semua karya keselamatan itu kemudian secara sempurna dinyatakan oleh Yesus melalui peristiwa salib dan kebangkitannya. Perikop Injil hari ini memperlihatkan bahwa karya penyelamatan itu dilaksanakan oleh Yesus tanpa terbatas oleh waktu dan situasi. Dalam konteks waktu, peristiwa penyembuhan itu dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, tindakan tersebut melanggar aturan hidup karena Sabat adalah hari beristirahat di hadapan Allah dan tidak melakukan suatu pekerjaan apapun. Hal itu tampak dari sikap protes ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Akan tetapi, atas prinsip keselamatan, Yesus menyembuhkan orang sakit tersebut tanpa menunda-nunda waktu, sebab karya keselamatan selalu terlaksana di setiap waktu dan di segala tempat tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Hal itu ditandaskan oleh Yesus dengan berkata, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya?" Dari segi sakit, kita melihat bahwa kondisi tangan kanannya mati secara fisik. Dengan situasi itu, ia tidak dapat menjalankan hidupnya secara normal, baik untuk urusan hidup sehari-hari maupun untuk urusan ritus keagamaan. Namun, selain segi fisik, matinya tangan kanan boleh juga dimengerti dari segi rohani, yang mengungkapkan matinya atau hilangnya rahmat dan berkat
serta kedudukan seseorang sebagai orang pilihan Allah yang dapat terjadi mungkin karena dosa-dosa atau kuasa jahat atau kuasa setan yang menguasainya. Karena itu ia menjadi jauh dari Allah dan mati di hadapan Allah. Atas kenyataan itu, saudara-saudari, Yesus hadir dalam kuasa-Nya dan memulihkan si sakit itu kembali pada status sebagai orang pilihan Allah, bangsa yang tertebus dalam nama Allah. Karya penyembuhan itu dilaksanakan melalui ritus sederhana tetapi sangat bermakna yang dapat kita lihat dari kata-kata Yesus dan kerelaan si sakit mengikuti perintah Yesus. Pertama-tama Yesus berkata, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Dan si sakit itu menurutinya. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Yesus mengajak si sakit itu untuk sanggup bangun kembali dan berdiri dalam kuasa Allah. Si sakit itu harus sanggup bangun dan berdiri mengatasi segala kuasa lain yang membuatnya terpuruk dan menderita, serta kehilangan status sebagai ciptaan luhur. Dan hal itu hanya dapat terlaksana karena kuasa Allah. Berkat kuasa Allah, kuasa-kuasa lain yang mengganggu keutuhan pribadi sebagai ciptaan Allah akan tunduk, akan teratasi. Selanjutnya, ritus lain yang ditampakkan pula melalui perkataan Yesus, "Ulurkanlah tanganmu." Keterbukaan si sakit untuk mau mengulurkan tangannya dan menjadi sembuh adalah menjadi bagian penting dari peristiwa penyembuhan tersebut. Saudara-saudari, kenyataan sembuh itu juga mau menyatakan bahwa si sakit itu kini memperoleh kembali statusnya sebagai orang tertebus dan akan terlibat dalam karya penyelamatan dari Allah dalam perjalanan hidup selanjutnya. Yang kedua, kita lihat bahwa manusia mengakui karya penyelamatan dari Allah. Kita menyadari bahwa karya keselamatan selalu dilaksanakan oleh Allah. Dan oleh karena itu, jawaban dari manusia atas karya keselamatan itu adalah menerima dan mengakui serta menghidupi rahmat limpah dari Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberi rahmat dengan cuma-cuma, tanpa menuntut bayaran atau balas jasa, karena Ia ingin supaya kita mengalami kebahagiaan dalam nama-Nya. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, kadang-kadang kita tidak mau menerima dan mengakui rahmat keselamatan itu. Kadang-kadang timbul sikap ragu-ragu, bahkan menolak rencana Allah karena kita sudah nyaman dengan kebiasaan atau pola hidup yang kita jalankan. Sikap sedemikian juga tampak dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengamat-amati Yesus kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sikap lebih buruk lagi adalah mempersalahkan Yesus dan meluaplah amarah serta berusaha menyingkirkan Yesus dari perjalanan hidup kita. Dan sikap seperti itu tentu akan membuat kita semakin jauh dari rencana keselamatan Allah. Pokok permenungan yang ketiga adalah bahwa kita terlibat dalam karya keselamatan. Karya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dalam perikop Injil ini juga mau mengajak kita untuk sadar akan rencana keselamatan dari Allah sendiri dalam hidup kita. Melalui peristiwa penyembuhan itu, kita melihat bahwa Tuhan sungguh hadir membawa berkat dan memulihkan serta menempatkan diri kita sebagai orang yang diselamatkan. Dan buah lanjut dari peristiwa itu adalah Tuhan mengajak kita untuk terlibat pula dalam rencana keselamatan yang dirancang oleh Tuhan sendiri.
Tuhan telah mengajak kita untuk bangun dan berdiri di tengah dunia ini, serta mengajak kita untuk mengulurkan tangan kita. Sebagai orang yang telah diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan, kita diminta untuk dapat menjadi saluran keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itulah saudara-saudari, Tuhan mengajak kita untuk bangun dan berdiri di tengah dunia ini, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah tempat pekerjaan kita sehari-hari, dan di tempat-tempat itu atau dimanapun kita berada. Tuhan selalu mengajak kita dan membuat kita semakin berdaya untuk berani mengulurkan tangan kepada sesama. Lewat kerelaan kita untuk mengulurkan tangan, maka rahmat Tuhan akan semakin tersalur bagi banyak orang, dan dengan itu karya keselamatan itu akan semakin nyata bagi banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, marilah bangun dan berdiri serta mengulurkan tangan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Pace bene, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita semua.